BUMN holding tambang ini bukan menghasilkan emas bagi negara dan pemerintah, malah menimbun utang-utang yang belum pasti bisa dibayar di masa mendatang. Keren. Nah, terus itu kan di tanah Indonesia ya, dibeli terus nambah utang kan. Pinter banget itu jenius banget itu. Assalamualaikum. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh, tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian ini semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalaupun ada yang sakit dari kalian, insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah konten gua kali ini adalah seputar hutang Indonesia. Indonesia ini negara kaya gitu guys ya, kaya banget. Di Papua itu ada tambang emas besar dunia ya kan. Ibarat kata, sering gue bilang, gue kasih analogi gitu, lu punya toko lu itu asetnya banyak gitu, yang dijual banyak, lu titipin nama satu orang. Selama orang itu memimpin 7 tahun memimpin, toko lu nggak maju-maju, bahkan nambah utang mulu. Tapi yang lu titipin tambah kaya. Kan ngeselin kalau begitu. Nah, itu yang terjadi sama Indonesia sekarang. Indonesia ini negara kaya, kita titipkan pengelolaannya kepada pemerintah. Tapi bukan nambah kaya, nambah utang. Tapi yang kita titipin makin kaya, kitanya makin susah. Kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Nih contoh berita nih yang dilansir oleh Demokrasi. Lu baca dah tuh gue bacanya nyesek gitu. Alamak, beli Freeport bukannya dapat emas, malah nambah utang, ngopi. Freeport punya kita, punya Indonesia, kita beli dan kita nambah utang. Gimana itu? Ini cara bernegara yang gimana yang begini ya? Kita baca dulu deh beritanya nih ya. Nyesek sih guys. Iya, gue bacanya aja nyesek ya. Aduh. Demokrasi 6 Mei 2022. Pengambil alihan Freeport Indonesia merupakan kebanggaan Presiden Jokowi dan diharapkan menjadi pundi-pundi emas pemerintahan ini. Maka dibelilah Freeport senilai plus minus 53 triliun rupiah dengan menggunakan dana utang pada bank. Dananya utang pada bank, beli 53 triliun di wilayah negara Indonesia. Freeport yang habis masa kontrak pada 2022 telah dibeli dan dikuasai 51,24% oleh PT Inalum atau Main ID.
Sisanya dikuasai oleh Freeport McMoran Incorporation FCX. Dulu, sebelum perpanjangan kontrak, Freeport telah berjanji akan melakukan investasi dan membangun pengolahan yang mereka danai. Namun faktanya sekarang justru setelah kontrak diperpanjang, malah mengambil utang untuk menunaikan janji membangun smelter yang merupakan kewajiban terhadap UU Minerba Indonesia. Ini kok disetujui gitu ya? Udah jelas-jelas, aduh bingung gue. Guys, komentar di bawah ya, yang bingung gue doang apa kalian juga gitu. Baru-baru ini PT Freeport Indonesia atau Perseroan mengumumkan telah menetapkan mengambil utang 3 miliar US dollar atau senilai 45 triliun rupiah, yakni 4,763% senilai 750,0 dolar Amerika yang jatuh tempo 14 April 2027. Selanjutnya 5,315% sebesar 1.500 US dollar jatuh tempo 14 April 2032 dan 6.200% senilai 750 US dollar jatuh tempo 14 April 2052. Jadi total 3.000 miliar US dollar. Wow. Konon katanya utang tersebut diharapkan selesai pada tanggal 14 April 2022 tergantung pada kondisi penutupan yang biasa dilakukan. PT Freeport Indonesia bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran obligasi untuk membiayai proyek peleburan, pembiayaan kembali dan untuk tujuan umum perusahaan. Selanjutnya, bunga atas setiap seri obligasi yang akan terutang setiap 6 bulan pada tanggal 14 April dan 14 Oktober setiap tahun dimulai pada tanggal 14 Oktober 2022. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo masing-masing kecuali sebelumnya dibeli kembali atau ditebus sesuai dengan persyaratan mereka sebelum tanggal tersebut. Waduh, jadi diutang. Ini nggak berkahnya riba nih. Ada emas diutang-utang begini nih. Adapun Citigroup Global Markets Incorporation dan JP Morgan Securities PLC adalah koordinator global bersama untuk penawaran utang tersebut. HSBC, Mandiri Sekuritas, PT Ltd, Mizuho Securities Asia Limited, dan SMBC Nikko Securities Hong Kong Limited adalah pembukuan bersama untuk penawaran tersebut. CIMB Bank Berhad, Cabang Labuan Offshore, IMI Intesa San Paulo, Malayan Banking Berhad, Standard Chartered Bank, dan United Overseas Bank Limited adalah co-manager untuk penawaran utang. Jadi sungguh ya, pembelian saham tambang emas ini oleh PT Inalum atau Mine ID BUMN Holding Tambang ini bukan menghasilkan emas bagi negara dan pemerintah, malah menimbun utang-utang yang belum pasti bisa dibayar di masa mendatang. Keren. Nah, terus itu kan di tanah Indonesia ya, dibeli terus nambah utang kan. Pinter banget itu jenius banget itu. Itu jenius banget itu, jenius. Freeport itu tambangnya di Indonesia dibeli tapi nambah utang, nggak nambah emas. Keren loh itu ya. Menteri Keuangan sama Menteri BUMN ini siapa ya? Menteri BUMN Erick Thohir ya? Oh, keren Pak Erick. Jenius Pak, belum pernah ada itu terjadi seperti itu. Aduh ya, lu punya, udahlah ya. Dulu BUMN berhutang untuk membeli saham, sekarang berhutang untuk membangun smelter dan keperluan lainnya yang belum tentu untung. Dulu di awal BUMN Holding Tambang berhutang 53 triliun rupiah untuk membeli saham Freeport. Sekarang berhutang lagi untuk menjalankan roda perusahaan. Nah terus, jadi bagaimana nih Pak Presiden? Apakah sudah ada barang segram emas yang sudah dikasih ke Pak Presiden dari PT Inalum atau Mine ID ini? Sekedar cenderamata nggak apa-apalah, barang 1 atau 2 gram emas sekedar menunjukkan bahwa pembelian saham dengan utang besar ini bisalah menyumbang sedikit kepada negara. Iya, segram aja, sudah belum? Ini belinya utang, terus kewajibannya utang, nah terus dapatnya apa bangsa ini gitu? Kalau sudah dapat Pak, jangan lupa emasnya disedekahkan sedikit kepada kaum duafa, fakir miskin, dan anak yatim. Mudah-mudahan emasnya tambah menggunung, amin. Iya Pak ya, kalau memang Freeport ini menghasilkan emas, mudah-mudahan emasnya bisa disumbangkan Pak ya. Rakyat Indonesia banyak yang miskin,
Ini jadi guys, kesimpulannya guys ya, gue mau ngasih tahu sama kalian semuanya, wahai rakyat Indonesia, beginilah cara bernegara rezim Pak Jokowi yang terhormat, yang hebat. Ya, kalian sebagai rakyat Indonesia yang memiliki kedaulatan tertinggi di Indonesia ini, ya gimana ya? Freeport itu berada di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Emasnya ada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Itu dikuasai sama Freeport, dibeli sama pemerintah, perusahaan itu, saham perusahaan itu. Dengan hasil utang, dari utang 53 triliun tadi ya. Terus untuk kewajiban-kewajibannya utang lagi. Terus hasilnya kapan? Keren. Menteri BUMN siapa, Pak Erick Thohir? Keren. Menteri Keuangan. Nah ini yang gue bilang apa? Lu nitipin toko lu sama orang yang lu suruh, lu percaya nih orang nitip toko lu utang, yang lu titipin kaya, dan lu seneng, keren. Oke, itu aja konten gua yang sekarang nih. Ketemu di konten-konten gua berikutnya. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah ya, di share kalau ngajak mikir nih, lu rasa ini ngajak mikir, ngajak sadar ya, lu share dah ini, lu like, lu share ya, mudah-mudahan jadi manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya guys ya, keren. Bisa begitu ya, belinya utang terus menjalankannya utang.